Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Karyawan lama mengolok-ngolok pegawai magang baru dengan keras sampai bos masuk dan menciumnya. Ketika rekan kerja Lucy mengejeknya dengan kasar, bos mereka tiba-tiba masuk ke kantor dan menciumnya. Semua orang di ruangan itu termasuk Lucy terkejut sampai bosnya mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. "Kamu serius, Sarah?" Lucy mencibir ketika dia dengan cepat meraih tisu di mejanya, mencoba menghilangkan noda kopi dari bajunya. "Aku tahu kamu sengaja mendorongku. Minta maaf." Sarah berbalik dan mengejek. "Permisi, aku akan mengatakan maaf, tapi menurutku kopi tidak membuat pakaianmu lebih buruk. Kain murahan dengan noda kopi itu terlihat sempurna pada orang murahan sepertimu, Lucy. Juga salahmu jika kamu berdiri menghalangi jalanku." "Apa masalahmu, Sarah? Kenapa kamu selalu seperti membenciku? Dengar, urus urusanmu atau..." "Buka matamu, Lucy. Kamu hanya pekerja magang, seorang sementara. Dan kamu baru di sini. Mereka bisa menyingkirkanmu dalam waktu singkat," bentak Sarah duduk di kursinya tanpa melihat ke arah Lucy. Wow, perkelahian lagi kan?" Joy menyeringai dan menimpali. "Hanya Lucy yang malang dan tipuannya yang biasa saja. Aku bersumpah dia selalu ingin diperhatikan." Sarah marah dan menyilangkan lengannya menghadap Joy. "Oh, ayolah Sarah, dia hanya pekerja magang yang miskin. Dia tidak menghasilkan banyak uang seperti kamu dan aku. Jadi dia harus mencoba semua trik. Dia mungkin mengincar posisimu, jadi lebih baik kamu berhati-hati, oke?" Dia tertawa. Sarah memutar matanya, seolah-olah ada orang di jalanan yang bisa mencapai tempatku berada. Mata Lucy berkaca-kaca. Rekan kerjanya tidak pernah terlalu ramah padanya, tetapi terkadang mereka melewati batas. Dalam beberapa hari terakhir, hampir menjadi tradisi bagi mereka untuk mengejek dan menghinanya untuk setiap hal kecil. Sarah membanting file di mejanya. Ini untuk rapat hari ini. Dapatkan saya 10 eksemplar sekarang. Lucy, dengarkan kami. Atau kami laporkan kinerja buruk kamu ke bagian SDM dan kamu akan diberhentikan. Merasa kalah, Lucy mengumpulkan file tersebut dan menuju ke printer ketika bos mereka, Ibu Bonner, tiba-tiba masuk. "Oh, Lucy," dia membuka lengannya di sekitar Lucy, memeluknya dan mencium kedua pipinya. Terkesiap terdengar di ruangan itu. Joy dan Sarah bertukar pandang dengan cemas dan bingung, dan beberapa rekan kerja berdiri tidak mampu memproses situasi. "Teman-teman, aku punya pengumuman yang sangat penting," seru Bu Bonner. "Lucy sudah tidak magang lagi di sini. Dia akan bekerja langsung denganku sebagai penasehat pribadiku." Bu Bonner memperhatikan ekspresi terkejut dan bingung karyawannya dan melanjutkan. Aku tahu. Kalian semua bertanya-tanya apa yang merasukiku sehingga aku menyukai wanita muda ini, bukan? Oh, baiklah. Lucy pantas mendapatkan semua ini dan lebih banyak lagi. Aku akan memberitahumu semuanya selama pertemuan hari ini. Sementara itu, Lucy," Bu Bonner memegang lengan Lucy. "Silakan ikut aku ke ruanganku." Saat Bu Bonner dan Lucy pergi, rekan kerja mulai bergosip di antara mereka sendiri. Apakah dia benar-benar mencium Lucy? Sarah bertanya pada Joy hampir terkejut. "Ya Tuhan, apakah mereka pasangan atau semacamnya? Bagaimana jika Lucy ini mengadu pada kita? Kurasa dia tidur dengan bos hanya untuk promosi. Astaga, dia lebih pintar dari yang kukira." Joy memberitahunya. "Kita hanya akan meminta maaf padanya. Apalagi?" "Jadi Bu Bonner itu lesbian. Pantas saja aku belum pernah melihatnya bersama laki-laki. Maksudku, dia agak tua, tapi dia masih belum menikah. Dia tidak memakai cincin kawin," timpal seseorang. "Teman-teman, ayo kita kembali bekerja. Lagi pula kita akan tahu semuanya di rapat, oke?" Joy memberitahu semua orang, tetapi dia juga sangat ingin tahu mengapa Bu Bonner tiba-tiba begitu menyayangi Lucy.
Jadi ketika tidak ada yang memperhatikannya, dia menyelinap ke kantor Bu Bonner untuk menguping pembicaraan dia dan Lucy. Lucy duduk di ruangan Bu Bonner, gugup. Dia dan Bu Bonner bukan pasangan, seperti dugaan orang lain. Nyatanya, Lucy merasa kewalahan dengan apa yang telah terjadi. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Lucy. Bu Bonner memecah kesunyian yang mencekam antara mereka. Tapi sebelum aku menceritakan semuanya, aku ingin kamu membaca ini. Bu Bonner memberikan selembar kertas kepada Lucy. Mata Lucy membelalak kaget. Ya Tuhan, ini tidak mungkin. Gumamnya pelan membaca dokumen itu. Maaf Lucy, kata Bu Bonner. Aku tahu ini sulit untuk kamu proses, tapi aku hampir melewatkannya. Ketika ibumu mengirimiku email ini beberapa hari yang lalu, aku tidak tahu itu akan membawaku kepadamu. Kamu adalah putriku Lucy, anak kandung biologisku. Ya Tuhan, mata Lucy berkaca-kaca. Tapi ibu dan ayah tidak pernah memberitahuku bahwa aku diadopsi. Seperti yang kamu lihat di email, dia takut mengatakan yang sebenarnya, lanjut Bu Bonner. Awalnya aku benar-benar bingung bagaimana menyampaikan kabar ini kepada kamu. Tetapi kemudian aku pikir cara terbaik adalah menerima kenyataan secepat mungkin. Dan kebetulan aku mendengar bagaimana Sarah, Joy, dan yang lainnya memperlakukan kamu. Dan aku akan memastikan itu tidak terjadi lagi. Bagaimana kamu bisa menjadi ibuku? Lucy bertanya dengan marah seolah-olah dia tidak mendengar apapun yang dikatakan Bu Bonner. Jika kamu adalah ibuku, mengapa kamu meninggalkanku? Apa yang terjadi sehingga aku harus diasuh oleh dua orang asing dan bukan orang tua kandungku? Aku tidak benar-benar meninggalkanmu, Lucy. Itulah yang akan kukatakan padamu, desah Bu Bonner dan menundukkan kepalanya. Aku berumur 17 tahun ketika aku bertemu ayahmu. Ketika Bonner hamil, dia berada di puncak dunia. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk putrinya dan tahu pacarnya, Frank, akan mendukungnya. Frank baru berusia 19 tahun, tetapi dia lebih bertanggung jawab daripada kebanyakan orang dewasa dan dia berjanji pada Bonner bahwa mereka akan membesarkan anak mereka bersama. Tapi tahukah Anda, kita hanya bisa berharap hal-hal terjadi dengan cara tertentu. Tuhanlah yang memutuskan untuk kita. Lanjut Bu Bonner, orang tuaku sangat marah setelah mengetahui tentang kehamilanku dan mengusirku. Mereka menolak untuk mendukungku dengan cara apapun. Aku adalah seorang remaja pemberontak, meninggalkan rumah mereka, memberitahu mereka bahwa aku tidak akan mengakhiri kehamilan dengan cara apapun. Aku tahu Frank selalu berada di sisiku, tetapi hal-hal tidak berjalan seperti yang aku harapkan. Malam itu setelah meninggalkan rumah orang tuaku, aku pergi ke rumah Frank, ibunya yang membukakan pintu. Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Frank mengatakan kepadaku bahwa orang tuanya akan mencintaiku dan menerimaku dengan tangan terbuka. Tapi bukan itu yang terjadi. Frank, jadi itu nama ayah kandungku. Selalu sih, apakah dia masih berhubungan denganmu? Aku tidak tahu di mana Frank, Lucy. Aku mencoba mencarinya tapi tidak bisa. Aku juga mencoba mencarimu dan siapa tahu kita akan bertemu seperti ini. Masalahnya, orang tua Frank tidak menghargai kenyataan bahwa putra mereka sedang jatuh cinta dan akan menjadi orang tua di usia yang begitu muda. Mereka menginginkan karir yang cemerlang untuknya dan mereka tidak menginginkanku ada. Aku masih mempercayainya dan aku mencoba meyakinkan orang tuanya bahwa dia telah berjanji untuk mendukungku dan bahwa kami akan membesarkan anak ini bersama. Tapi tahukah kamu, kami sangat bodoh ketika kami masih muda. Kami pikir kami tidak perlu mengikuti aturan apapun. Kami mencoba untuk mendobrak batasan, mempercayai orang secara membabi buta. Dan aku bodoh mempercayai Frank. Dia ada di rumah tetapi bahkan tidak keluar dari kamarnya ketika orang tuanya baru saja mengusirku. Aku berusia 17 tahun, hamil, tanpa uang, tanpa pekerjaan. Aku sangat malu untuk kembali ke orang tuaku, yang bagaimanapun juga tidak akan menerimaku. Mereka adalah orang Kristen yang taat, dan aku telah melakukan dosa dengan tidur dengan seorang anak laki-laki dan aku hamil darinya. Jadi aku seharusnya mempercayai cerita tangismu dan memaafkanmu? Dengar, aku tidak mengerti semua itu, oke?
Ayah dan ibuku membesarkanku dengan cinta dan memberiku yang terbaik dari segalanya, dan mereka akan selalu menjadi milikku. Aku tidak ingin tahu apa-apa lagi. Lucy bangkit dan hendak pergi ketika Bu Bonner menjatuhkan bom lagi padanya. Aku menyerah padamu, tapi aku kembali untukmu, Lucy, katanya, menghentikan langkah Lucy. Ya, aku memang datang untukmu, sayang. Lucy menatapnya dengan air mata. Jadi dia bertanya, terus kenapa kamu meninggalkanku? Dan sekarang setelah kamu memiliki semua yang kamu inginkan, kamu ingin aku kembali, bukan? Untuk memperbaiki hidupmu yang tidak lengkap? Tidak, Bu Bonner menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu kamu adalah putriku, Lucy. Aku bahkan tidak memeriksa resumu ketika kamu melamar di sini. Hanya ketika ibumu mengirimiku email itu, aku tahu kamu ada di sini. Tolong duduk. Bagaimana ibu dan ayah menemukanku? Tanya Lucy. Apakah kamu meninggalkanku di panti asuhan atau semacamnya? Tidak, kata Bu Bonner. Ketika aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan berkeliaran di jalanan, aku menyadari bahwa aku tidak akan bisa memberi kamu kehidupan yang baik. 2 bulan setelah aku melahirkanmu, aku bertemu dengan orang tua angkatmu. Mereka berjuang untuk hamil, dan mereka adalah pasangan baik hati yang menyumbang ke tempat penampungan tunawisma. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darimu saat melihatmu. Sepertinya mereka jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Mereka mengatakan kepadaku bagaimana mereka menginginkan seorang anak, dan saat itulah aku membuat keputusan untuk menyerahkan kamu kepada mereka. Aku meninggalkanmu di keranjang dekat mobil mereka, tapi aku mengawasi mereka. Aku melihat mereka memanggil polisi dan seberapa dekat ibumu memelukmu saat dia masuk ke mobilnya. Aku tidak pernah menikah karena aku tidak bisa mempercayai laki-laki lagi. Aku tidak tahu bagaimana ibumu menemukanku di sini, tapi aku menunjukkannya, kata Lucy. Aku menghubungi ibu untuk merayakan magang pertamaku, dan aku memberitahu mereka bahwa Anda adalah bosku. Aku menunjukkan foto tim. Oh, desah Bu Bonner. Jadi itu saja. Aku memang menyerahkan kamu, tapi aku juga mencoba mencarimu. Aku tidak tahu di mana orang tuamu tinggal. Aku menghubungi siapa saja dan semua orang yang aku bisa, tapi tidak pernah kubayangkan aku akan menemukanmu di sini. Dan ada apa dengan promosi mendadak itu? Bentak Lucy. Aku tidak menginginkan bantuan apapun hanya karena aku putrimu. Mata Joy membelalak tak percaya saat dia mendengar seluruh percakapan. Ketika dia mendengar langkah kaki mendekati pintu, dia bergegas pergi. Tapi dia tidak bisa menyimpan berita itu untuk dirinya sendiri dan mengatakannya kepada semua orang di kantor. Ketika tiba-tiba masuklah Bu Bonner. Harus kukatakan kamu suka menguping pembicaraan orang lain, Joy. Bu Bonner dengan senis berkomentar saat dia berbicara kepada semua orang. Teman-teman, seperti yang dikatakan Joy kepada kalian semua, memang benar, Lucy adalah putriku. Aku minta maaf atas ledakan emosiku sebelumnya. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Aku hanya datang ke sini untuk memberitahu kalian bahwa Lucy tidak lagi bekerja dengan kita mulai hari ini. Dia memutuskan untuk berhenti. Setelah hari itu, Bu Bonner tidak pernah melihat Lucy lagi. Dia mencoba menghubunginya, tetapi itu semua sia-sia. Bu Bonner bisa saja mengunjungi Lucy karena alamatnya ada di catatan staf, tapi dia tidak melakukan dan menyakitinya lagi. Sebulan berlalu, suatu hari Bu Bonner sedang pulang kerja ketika dia menerima telepon dari nomor pribadi. Halo, dia menjawab. Ini aku, Lucy. Bu Bonner tersentak. Ya ampun, bagaimana kabarmu? Apakah kamu bebas malam ini? Aku ingin berbicara denganmu, ini penting. Oh iya, aku benar-benar bebas. Di mana kita harus? Aku mengirimimu alamatnya. Sampai jumpa, katanya dan menutup telepon. Lucy terdengar khawatir saat menelepon dan Bu Bonner pun khawatir putrinya ada masalah. Bu Bonner dengan cepat masuk ke mobilnya, memasukkan alamat ke GPS dan melaju secepat mungkin. Saat dia menepi, Bu Bonner mendapati dirinya berada di sebuah rumah sederhana. Dia membunyikan bel pintu dan Lucy muncul di ambang pintu. Masuk, ucapnya sambil membuka pintu lebih lebar. Bu Bonner masuk dan tangannya menutup mulutnya, syok. Kejutan, teriak orang tua angkat Lucy, membuat Bu Bonner tersentak.
Spanduk bertuliskan "Welcome home mom" digantung di dinding rumah tamu dan meja makan disiapkan untuk 4 orang. Maaf, aku butuh waktu lama, tapi ibu dan ayah meyakinkanku bahwa aku salah karena tidak menerimamu. Aku senang kamu kembali, Bu, kata Lucy. Dan Bu Bonner memeluk putrinya erat-erat kemudian menangis seperti anak kecil. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? 1. Tidak ada kata terlambat untuk menebus kesalahan. Awalnya Lucy menolak untuk menerima perasaan Bonner, tapi setelah berbicara dengan orang tua angkatnya, dia menyadari Bu Bonner telah mencoba yang terbaik untuk menebusnya. Jadi Lucy memeluknya dengan tangan terbuka. Seorang ibu selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Meski menghadapi pengkhianatan dan kesulitan, Bonner selalu membuat keputusan terbaik untuk Lucy. Dan dia tidak pernah benar-benar menyerah. Sebaliknya, dia mengirimnya ke pasangan yang akan mencintainya seperti pasangan mereka sendiri.